Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Kita berjumpa lagi dengan Ibu Helen dalam pembelajaran PLBJ kelas 5 bab 6, permainan bentengan. Anak-anak hebat, sebelum belajar, kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Setelah mengamati permainan bentengan melalui tayangan video, siswa dapat mengetahui aturan permainan bentengan. 2. Setelah menyaksikan video permainan bentengan, siswa dapat menyebutkan waktu, tempat, dan peserta permainan bentengan. 3. Setelah menyaksikan video, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah permainan bentengan. 4. Setelah menyaksikan video, siswa dapat menjelaskan nilai yang terkandung dalam permainan bentengan. Mengenal permainan bentengan. Permainan tradisional yang menyenangkan di Jakarta adalah bentengan. Permainan itu juga ada di daerah lain. Misalnya, rerebonan, kemudian pris-prisan atau bebentengan ada di Jawa Barat. Bentengan ada di Jogja dan raton ada di Kulon Progo. Bentengan berasal dari kata benteng yang berarti tempat berlindung atau pertahanan dari serangan musuh. Permainan ini sangat seru karena melibatkan serangan dan pertahanan. Setiap kelompok memiliki benteng yang harus dijaga dan dipertahankan. Benteng tersebut jangan sampai lepas atau direbut lawan. Jika bentengnya direbut lawan, berarti kelompoknya kalah. Tetapi kelompok yang dapat merebut lawan, berarti kelompoknya menang. Permainan ini ada hubungannya dengan kehidupan bangsa Indonesia zaman dulu. Pada masa penjajahan Belanda, dibangunlah benteng-benteng untuk mempertahankan kekuasaan Belanda. Bangsa Indonesia menyerang benteng Belanda itu untuk merebut kekuasaan Belanda. Jika benteng dapat dikuasai bangsa Indonesia, maka bangsa Belanda dapat diusir dari Indonesia. Sementara itu, penjajah Belanda tidak mau kalah dan mempertahankan bentengnya. Pada zaman sekarang, hal tersebut diterapkan dalam bentuk permainan bentengan. Setiap kelompok berusaha menyerang dan merebut benteng lawan dengan cara menyentuh benda yang dijadikan benteng oleh lawan. Ketika menyentuh benteng lawan, pemain berteriak dengan kata benteng. Bentengan merupakan permainan yang dimainkan secara berkelompok. Ada 2 kelompok dalam permainan tersebut. Satu kelompok terdiri atas 4 orang atau lebih. Jumlah dari kedua kelompok harus seimbang. Setiap kelompok memiliki benteng sendiri. Setiap kelompok memilih suatu tempat sebagai benteng atau markas. Benteng tersebut dapat menggunakan benda di sekitar. Misalnya, tiang, pilar, pohon, dinding, atau batu. Setiap kelompok berusaha untuk mengalahkan dan merebut benteng lawan. Permainan bentengan dapat dimainkan oleh anak laki-laki atau anak perempuan. Permainan ini dilakukan di tempat terbuka atau di tanah lapang. Hal itu karena permainan bentengan membutuhkan tempat yang luas untuk berkejar-kejaran. Aturan permainan bentengan. 1. Bagilah pemain menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok harus mempunyai jumlah anggota yang sama. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang atau lebih. 2. Setiap kelompok berunding untuk menentukan benda yang akan dijadikan bentengnya. Misalnya, pohon, tiang pilar tembok, atau benda lainnya yang disepakati. 3. Perwakilan dari masing-masing kelompok melakukan suten. Kelompok yang menang suten dapat menyerang terlebih dahulu. Kelompok yang kalah suten harus menjaga bentengnya agar tidak dipegang atau direbut oleh kelompok lawan. 4.
Setiap kelompok berusaha menangkap anggota tim lawan satu persatu yang berusaha merebut bentengnya. Permainan dimulai dengan satu anggota tim penyerang keluar dari bentengnya untuk memancing anggota tim pemain keluar dari bentengnya. Pemain bertahan berusaha menangkap pemain lawan yang menyerang dengan cara mengejar dan menyentuhnya. 5. Anggota tim penyerang yang berhasil disentuh akan ditawan di benteng lawan. Jika banyak musuh yang ditawan, akan semakin mudah merebut benteng lawan. Anggota kelompoknya harus membebaskannya, caranya dengan menyentuh tangannya. Anggota kelompok yang membebaskan itu tidak boleh tersentuh tangan oleh lawan. Ia harus segera kembali ke bentengnya. 6. Setiap kelompok tidak boleh meninggalkan bentengnya dalam keadaan kosong anak-anak. Hal itu dapat membuat lawan mudah untuk merebut bentengnya. 7. Permainan dianggap selesai apabila anggota tim dapat merebut benteng lawan. Caranya dengan menyentuh benteng lawan. Anak-anak, sekarang kita akan melihat nilai-nilai luhur dalam permainan bentengan. Yang pertama adalah kerjasama. Permainan bentengan melatih kerjasama antar kelompok untuk mempertahankan bentengnya dari lawan. Kerjasama menentukan keberhasilan kelompok dalam mempertahankan kelompoknya agar tidak ditawan oleh kelompok lawan. Kerjasama juga dapat menguatkan setiap anggota kelompok. Kemudian, nilai luhur yang kedua adalah sosialisasi. Bermain bentengan mengharuskan kita untuk berinteraksi dengan teman-teman. Semakin sering kita berinteraksi dengan teman-teman, akan melatih kita bersosialisasi dengan lingkungan baru. Nilai luhur yang ketiga adalah kecepatan berpikir. Dalam permainan ini, anak-anak, kita dilatih untuk memikirkan cara untuk menang maupun mempertahankan diri. Misalnya, kita harus berpikir dengan cepat untuk menyelamatkan teman yang ditawan dan mempertahankan benteng. Dengan demikian, kita dilatih untuk berpikir beberapa hal secara bersamaan. Itulah kecepatan berpikir yang kita terapkan dalam permainan bentengan ini. Anak-anak hebat, pembelajaran kita sudah berakhir. Kita akan bertemu lagi di lain kali. Semoga pembelajaran ini berguna bagi anak-anak. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu di lain waktu. Tetap semangat anak-anak.